Neng tadi belum lapar, sekarang Neng lapar. Ayo kita makan. Ayo kita makan. Masakan enak. Masakan enak. Ayo kita pulang. Neng nggak mau sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tragis tentang seorang tukang servis elektro yang tewas akibat diamuk massa dan dibakar massa karena diduga tukang servis ini adalah pencuri amplifier masjid. Seperti apa kisahnya? Langsung saja. Jadi diceritakan Imran dan Nisa ini adalah sepasang suami istri yang sudah menikah selama 8 tahun dan mereka ini belum juga dikaruniai anak. Mereka sudah berobat ke sana kemari dan hasilnya pun nihil. Mereka masih dinyatakan tidak memiliki keturunan atau memang belum bisa dikaruniai keturunan. Hingga suatu ketika Nisa pun berceloteh kepada Imran, katanya seperti ini, hari AA mau menikah lagi, Neng ikhlas, Neng tidak akan melarang, Neng menyuruh AA untuk menikah lagi. Boleh Neng diceraikan atau dimadu, Neng pun siap, kata si Nisa kepada Imran. Tentu Imran pun mengatakan kepada Nisa, Neng apa-apaan sih? Meskipun AA sampai mati tidak memiliki keturunan, istri AA cuma satu, Neng seorang, rayu si Imran kepada Nisa. Nisa pun terdiam dan berkata, Neng serius Dan kemudian Imran pun menjawab, lebih serius Neng. Nisa pun terdiam dan kemudian menitikkan air mata dan Imran pun mendatangi Nisa kemudian memeluknya. Neng, kalau Allah ingin memberikan kita keturunan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keturunan. Namun kalau kita tidak ditakdirkan memiliki keturunan, maka ini sudah jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi yang sabar, kita tunggu saja, mudah-mudahan ada keajaiban untuk keluarga kita. Nisa pun semakin pilu hatinya dan semakin erat memeluk Imran. Dan hari-hari berlalu, usaha tetap dilakukan. Si Imran ini adalah seorang tukang servis elektro yang membuka gerai di rumahnya, dan Nisa ini memang tidak bekerja karena memang tidak diperbolehkan oleh Imran untuk bekerja. Dan alhamdulillah gerai dari si Imran ini memang lumayan maju, lumayan laris. Banyak warga atau orang-orang yang memang menserviskan barang-barang elektronya ini kepada si Imran, sehingga memang Imran ini lumayan memiliki pekerjaan yang cukup sibuk. Dan tentunya penghasilan dari Imran ini juga lumayan untuk dapat menghidupi keluarganya. Suatu hari si Nisa ini pagi-pagi mengalami mual dan muntah, dan tentu Imran pun merasa khawatir dan membawa si Nisa ini ke bidan untuk diperiksa. Dan ternyata kabar gembira pun datang. Si Nisa dinyatakan hamil oleh bidan desa, dan tentunya ini membuat seluruh keluarga, baik Imran, baik Nisa dan keluarga orang tuanya ini sangat-sangat bahagia. Ternyata apa yang ditunggu-tunggu selama ini sudah dapat dihasilkan, atau memang apa yang selama ini ditunggu-tunggu oleh keluarga mereka akhirnya datang juga. Dan itu tentu adalah sebuah keberkahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada mereka. Mereka pun kemudian bersyukur dengan membuat syukuran, mengundang tetangga sekitar, karena memang hal-hal yang ditunggu memang sudah tiba, dan itu adalah merupakan kebahagiaan yang sangat besar untuk mereka. Kemudian hari-hari berlalu, bulan-bulan berlalu, kehamilan si Nisa ini semakin besar, dan setelah diperiksa USG ternyata bayi mereka ini berjenis kelamin laki-laki. Setelah beberapa bulan kemudian sampai kandungan si Nisa ini berumur 9 bulan, dan kemudian si Imran pun berkata kepada si Nisa bahwa nanti seandainya kalau anaknya lahir,
harus diberi nama Ismail. Jadi si Imran berkata begini kepada Nisa, "Neng, nanti kalau anak kita lahir tolong dikasih nama Ismail ya, biar sama dengan anak Nabi Ibrahim." Lah, Aa mau kemana? Aa mau mencari janda lagi ya, atau mencari istri lagi ya? Mentang-mentang sudah tokcer, Aa terus mau nyari yang lagi. Aa tega, sambil mencubit perut si Imran, itu kata Nisa. "Ya enggak lah Neng, ya siapa tahu kan, kalau memang ada rezeki, ada janda baru ya apa boleh buat kalau memang terpaksa," kata si Imran sambil tertawa. Cubitan si Nisa pun semakin kuat terhadap si Imran, dan kejadian tersebut dianggap adalah sesuatu hal yang biasa. Mereka tidak menyangka, Nisa tidak menyangka bahwa itu memang ucapan yang memang diucapkan oleh Imran untuk menjadikan sebuah firasat di kemudian hari. Kemudian pada suatu malam si Nisa ini memimpikan si Imran ini pergi memancing, kemudian pulang membawa ikan yang sangat besar. Kemudian si Imran ini pergi lagi memancing dan tidak pulang-pulang hingga ditunggu oleh Nisa. Imran ini tidak kunjung pulang. Akhirnya si Nisa pun terbangun dan menangis. Tentu si Imran pun terheran-heran dengan apa yang dialami oleh Nisa. Mengapa tengah malam si Nisa ini menangis? Tentu ditanyakan oleh Imran kepada Nisa, "Kenapa Neng kok Neng menangis? Neng mimpi apa Neng?" kata si Imran. "Neng mimpi Aa mancing bawa ikan besar dikasih ke Nisa. Kemudian Aa pergi lagi mancing terus nggak pulang-pulang." "Ah, itu kan cuma mimpi Neng, nggak usah dipercaya. Nanti juga ada mimpi-mimpi yang lain, mungkin di mimpi besoknya Aa pulang." Si Nisa pun terdiam sambil tetap menangis. "Sudahlah Neng tidur saja, istirahat, kasihan bayi kita, karena sebentar lagi kan dia udah mau lihat dunia, mau lihat ayah ibunya," kata si Imran seperti itu. Akhirnya si Nisa pun tertidur dan tiba-tiba dia terbangun sudah waktu subuh, dan dia pun keluar dan mendapati si Imran ini berada di dapur sedang memasak. Karena si Imran ini tidak pernah memasak, jadi membuat Nisa ini sedikit heran dengan tingkah laku si Imran ini. Mengapa dia masak? Karena ketika si Nisa ini kecapean, tidak bisa masak atau dalam keadaan sakit, si Imran ini biasanya membeli sayur yang sudah matang yang memang sudah ada atau tersedia di sekitaran rumah mereka. Jadi untuk kali ini Imran pertama kalinya masak. Entah apa yang ada di pikiran si Imran. Kemudian Nisa pun bertanya kepada Imran, "Aa masak A?" katanya seperti itu. "Ya Neng, tumben Aa masak." "Ya dong, biar Neng bisa ngerasain masakan Aa." "Ah, paling nggak enak," kata si Nisa seperti itu. Kamu belum merasakan, nanti kalau kamu merasakan kamu mau lagi loh." "Ah, paling nggak enak." Akhirnya si Nisa pun ambil air wudhu dan dia sholat, karena si Imran memang sudah terlebih dahulu sholat. Kemudian si Imran pun masih terus memasak, dan setelah selesai si Imran pun memanggil si Nisa yang memang sedang berada di kamar istirahat dan diajaknya untuk makan bersama. Namun si Nisa menolak karena dia masih tidak enak badan karena kecapean dan masih memikirkan mimpi yang dialaminya semalam. Tentunya si Imran pun mengerti dari keadaan Nisa. Mungkin Nisa ini memang sudah waktunya untuk istirahat, karena HPHT-nya itu prediksi kelahirannya, taksiran kelahirannya itu sekitar 10 hari lagi, dan tentunya itu harus membuat Nisa rileks. Tidak boleh ada beban, tidak boleh ada stres, dan memang diwajibkan untuk istirahat. Jadi si Imran pun mengerti dari keadaan Nisa, dan akhirnya
dia pun makan sendirian di dapur, dan setelah dia makan dia kembali lagi ke kamar Nisa. Kemudian dia pun mengatakan kepada Nisa bahwa ia akan mengambil ampli player di tempat Andi temannya, karena ampli player temannya ini mau diservis. Kemudian Nisa bertanya, kenapa harus diambil, biarkan si Andi mengantarkan. Ah, nggak apa-apa, kata Imran, sekalian aku mau ngobrol, sudah lama aku nggak main tempat Andi, katanya seperti itu. Oh ya sudah, kalau memang AA mau pergi jangan lama-lama, cepat pulang, kata si Nisa kepada Imran. Baiklah, kata si Imran, jangan lupa nanti dikasih nama Ismail ya, siapa tahu AA nanti di jalan ketemu sama janda terus nggak pulang, kata si Imran bergurau kepada Nisa. AA mah gitu, tega, kata si Nisa. Akhirnya si Imran pun berpamitan kepada Nisa dan dia pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor Supranya. Ia berangkat ke desa yang lumayan jauh dari desa si Imran ke tempat si Andi. Itu perjalanan sekitar setengah jam. Sesampainya di tempat si Andi, Imran pun menanyakan perihal ampli player yang mau diservis oleh si Andi. Dan mereka pun kemudian mengobrol karena memang Imran dan Andi ini adalah teman sekelas yang memang sudah lama sekali tidak bertemu. Akhirnya mereka pun nostalgia kembali, bercerita hingga beberapa jam si Imran itu mengobrol di rumah si Andi. Dia lupa dengan pesan si Nisa bahwa dia harus cepat pulang. Setelah hampir pukul 11, sekitar pukul 11 siang, Imran pun terkejut melihat memang waktu yang sudah sangat siang. Dan Imran pun memutuskan untuk pamit kepada Andi untuk pulang. Andi pun sebenarnya mencegahnya. Andi mengatakan, tanggung Ran, lebih baik kamu pulangnya sesudah zuhur aja, kata, atau sekalian zuhur di sini dulu, kata si Andi. Ah, nggak apa-apa nih, kan di jalan banyak masjid, nanti aku bisa sholat di jalan, kata si Imran. Ya sudah, kalau memang seperti itu hati-hati. Oh ya, terima kasih nih, kata si Imran. Nanti kalau saya nggak sempet antar amplimu, kamu ambil aja ke rumah ya. Ya mungkin aku lagi sibuk, atau sekalian kamu main ke rumah aku, lihat-lihat rumahku, kata si Imran kepada Andi. Oke siap nih, nanti kalau memang sudah jadi dikabarin aja, nanti aku ambil ampli ke rumah kamu, kata si Andi seperti itu. Kemudian Imran pun berpamitan kepada Andi dan pulang dengan sepeda motornya tadi menuju ke rumahnya. Nah, si Jamal adalah seorang marbot sebuah masjid yang sedang mengamati gerak-gerik seorang jemaah masjid yang masuk ke dalam masjid belum waktunya sholat. Kemudian dia pulang atau dia keluar dari masjid ini dengan membawa kotak hitam yang diduga oleh Jamal ini adalah ampli player masjid. Kemudian Jamal pun berlari ke arah mimbar dan memeriksa. Ternyata benar didapatinya di sana ampli player masjid itu sudah raib atau hilang. Kemudian Jamal pun mengejar orang tersebut, yang kemudian orang tersebut naik sepeda motor dan keluar dari lorong masjid. Imran yang dalam perjalanan pulang dari rumah Andi ke rumah melihat matahari yang memang sudah tinggi. Ini sepertinya sudah waktunya zuhur, lebih baik aku sholat dulu, kata dalam hati si Imran. Aku sepertinya tahu di sini ada masjid. Dan kemudian si Imran pun menuju masjid tersebut untuk sholat. Sebelum masuk dalam lorong masjid, si Imran berpapasan dengan orang yang membawa semua sepeda motornya itu ngebut atau ugal-ugalan. Imran pun lalu beristighfar, astagfirullahaladzim, untung nggak ketabrak, kata si Imran.
Belum selesai rasa terkejutnya si Imran, tiba-tiba datang dari ujung lorong itu orang yang berteriak, "Maling, maling, maling ampli masjid." Imran pun bingung siapa yang dimaksud maling karena orang tersebut berlari ke arahnya. Warga yang memang banyak yang sedang beristirahat di rumah karena memang sudah memasuki waktu zuhur, itu spontan langsung keluar dari rumahnya. Dan kemudian warga pun melihat si Imran ini yang sedang termangu di atas motornya. Kemudian mereka pun berkumpul mengerubuti si Imran ini dan bertanya sekaligus memeriksa isi tas yang ada di motor si Imran ini. Dan setelah diperiksa, ternyata isi dari tas Imran ini adalah ampli player yang itu adalah milik si Andi tadi. Kemudian warga pun mengatakan, mendesak si Imran ini, "Kamu maling ya?" "Enggak, aku bukan maling, aku mau sholat." "Ah, sudahlah." Kemudian sang warga itu langsung meninju muka si Imran. Selanjutnya tanpa ditunggu lagi ada yang menendang, kemudian ada yang memukul dari belakang sehingga si Imran ini tersungkurlah ke aspal atau ke tanah. Dan injakan, tendangan, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan besi dan lain sebagainya, itu menghantam tubuh dari Imran secara bertubi-tubi. Amukan massa tidak bisa dielakkan lagi. Si Imran hanya pasrah sambil beristighfar, sambil bertakbir, sambil menahan rasa sakit yang terus mendera badannya. Si Jamal sebenarnya dia ingin mencegah dari amukan massa karena dia tampaknya sedikit janggal dengan orang ini, dan tampaknya bukan orang ini yang dihajar massa ini yang mencuri ampli player. Namun amukan massa sudah tidak bisa dihentikan lagi. Pukulan demi pukulan, hantaman demi hantaman, tendangan demi hantaman terus bertubi-tubi mendera dari tubuh Imran. Sedangkan Imran hanya bisa pasrah, hanya bisa istighfar, dan hanya bisa bertakbir di dalam mulutnya. Dan kemudian tiba-tiba ada satu orang warga yang menyiramkan bensin kepada tubuh si Imran ini yang sudah tidak berdaya. Jamal pun mengatakan, "Jangan!" Namun massa pun berteriak, "Bakar, bakar, bakar!" Dan Jamal pun berusaha untuk menarik warga dan mencegah warga untuk tidak membakar. Namun tiba-tiba wush, api sudah membakar tubuh Imran. Imran pun merasa kepanasan, dia berlari ke sana kemari menahan rasa panas yang dideritanya, yang mendera tubuhnya. Rasa sakit, rasa panas ditahannya hingga akhirnya dia terjatuh tergeletak di tanah. Dan kemudian beberapa saat tubuh si Imran ini sudah tidak bergerak lagi, dan Imran pun dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar yang serius. Setelah polisi datang dan warga amukan massa sudah mendera, setelah diperiksa ternyata ada yang mengenali bahwa itu adalah Imran, sang tukang servis yang berada dari desa tetangga. Dan tentunya setelah ampli yang diperiksa itu memang bukan ampli masjid dan mereka dinyatakan salah sasaran. Dan beberapa warga pun akhirnya diamankan oleh polisi termasuk si Jamal untuk diperiksa. Nisa yang sedang beristirahat di rumah akhirnya mendapat kabar dari tetangganya bahwa si Imran sedang terjadi sesuatu dan diminta oleh tetangganya itu Nisa untuk datang ke lokasi. Nisa tentunya diantar oleh keluarganya atau adiknya dengan menggunakan mobil ke sana karena memang si Nisa masih dalam keadaan hamil besar. Dia pun datang ke lokasi dengan hati yang bertanya-tanya ada apa dengan Imran suaminya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan suaminya. Setelah tiba di lokasi sudah banyak sekali kerumunan dan Nisa pun dipersilahkan untuk melihat jasad dari Imran. Betapa terpukulnya Nisa setelah melihat
sesosok mayat yang sudah terbujur kaku dengan luka bakar yang serius. Dilihatnya wajah Imran, lalu dia pun menangis dan memanggil Imran, "Aa, Aa," dan Nisa pun bersimpuh karena tubuhnya sudah sangat lemah sekali. Diambilnya tangan Imran, kemudian dipeluknya tangan Imran dan diletakkannya di pipi Nisa. "Aa, Aa, jangan tinggalin Nisa, Aa, jangan tinggalin Neng. Ayo kita makan, Aa. Ayo kita makan. Neng tadi belum lapar, sekarang Neng lapar, Aa. Ayo kita makan, Aa. Ayo kita makan. Masakan Aa enak, Aa. Masakan Aa enak. Ayo kita pulang, Aa. Neng gak mau sendirian. Anak kita namanya Ismail, Aa. Ayo kita pulang, Aa. Ayo kita makan, Aa. Neng lapar, ayo kita makan sama-sama. Jangan tinggalin Neng, ayo kita sama-sama makan." Dan akhirnya Nisa pun tidak bisa menahan kepiluannya, dan akhirnya Nisa pun pingsan di lokasi kejadian. Setelah beberapa saat, jenazah dari si Imran dibawa ke rumah sakit, dan Nisa pun juga dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata Nisa mengalami kontraksi di sana, dan hari itu juga Nisa melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail bin Imran.